Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, ini adalah mesin RO kapasitas 6000 GPD menggunakan 3 buah membran 2000 GPD. Mesin RO ini menggunakan pompa feeder, itu pompa SJ80 dengan kecepatan air sekitar 45 liter per menit. Untuk pompa boosternya itu menggunakan pompa Jipam CDLF 2 min 18 ya. Pompa ini punya daya listrik 12,7 ampere atau sekitar 2,2 kW. Mesin RO ini dilengkapi juga dengan auto flushing ya, atau sistem pembilasan otomatis, dan juga kami sediakan sistem pencucian membran secara manual dengan mengikutsertakan tong chemical di dalam instalasi mesin RO-nya. Jadi kawan tidak perlu repot-repot membuat instalasi pencucian membran karena sudah kita sertakan. Untuk masukkan airnya itu berada di belakang, di input dari pompa feeder. Di situ ada 2 buah stop kran. Stop kran yang paling bawah itu adalah untuk masukkan air baku ya. Sementara stop kran yang di atas itu input untuk chemical. Kalau dalam proses operasional, input dari chemical itu dikunci saja. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada output air bersih sebagai kontrol untuk melihat kualitas dari hasil air RO. Dan ini juga berfungsi ketika hendak membilas membran sampai mendapatkan TDS air terendah ketika selesai proses pencucian membran. Normalnya kita kunci ya kawan-kawan. Nah, untuk jalur air bersih itu berada di sebelah kiri. Nah, yang di atas ini adalah stop kran untuk ke tangki hasil air RO. Jadi output hasil air RO kita pasangi dulu stop kran 1 buah, baru nanti dari sini silahkan Anda pasang ke tangki hasil penampungan RO. Untuk air limbah itu sudah kita sediakan juga jalurnya. Yang ke tangki chemical itu kita buatkan stop kran, ke jalur air limbah juga kita buat stop kran. Kalau lagi proses penyaringan, yang ke tangki chemical kita kunci. Yang mau ke pembuangan limbah ini kita buka ya. Ketika proses pencucian membran, yang ke tangki chemical dibuka, yang mau ke jalur air limbah itu dikunci. Oke. Nah, sama juga seperti ini di jalur air bersih, yang mau ke tangki chemical kalau proses penyaringan atau proses normal bekerja itu dikunci. Yang ke tangki hasil RO itu dibuka. Nah, ketika proses pencucian membran yang mau menuju tangki hasil RO dikunci, yang mau ke tangki chemical juga dibuka. Sistem ini juga mendukung sistem CIP ya, yaitu chemical inject program atau penginjeksian chemical ketika mesin RO sedang bekerja. Ini semua disupport oleh sistem dari panel kontrol ya, dimana panel kontrol itu memonitor solenoid auto flushing dan juga solenoid dari inlet ya. Nah, untuk panel kontrolnya ini kawan-kawan ya, panel kontrolnya. Jadi di panel kontrol ini otak programnya itu berada di ROC 2015. Oleh ROC 2015 ini input
masukan untuk menghidupkan komponen itu dikirimkan sinyal-sinyalnya ke kontaktor dan relay ya. Bagaimana cara menghidupkan mesin RO kita? Kawan-kawan cukup naikkan 3 buah MCB ini, dimana MCB pertama adalah MCB power, MCB kedua 16 ampere khusus untuk pompa booster, 10 ampere khusus untuk pompa joki dan komponen-komponen pendukung seperti solenoid. Nah, jadi ketika pertama kali dinyalakan, listrik dihubungkan ke PLN, kemudian dinaikkan saja 3 buah MCB ini satu persatu. Nah, kemudian kita lihat di panel monitor, dari panel kontrol kita lihat voltmeter sudah naik, sudah menyala. Artinya listrik sudah masuk. Nah, di sini kita ada beberapa instrumen kelistrikan untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan mesin RO kita. Jadi kita ada 4 buah instrumen ya yang digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada selektor switch 102 sebelah kiri dan selektor switch 102 sebelah kanan. Nah, selektor switch 102 ini dialah yang mengatur apakah kita hendak menghidupkan secara manual ataukah kita hendak menghidupkan secara auto. Contoh, selektor switch sebelah kiri ini yang 102 itu khusus untuk pompa feeder atau pompa joki. Selektor switch yang kedua di sebelah kanan saya ini adalah untuk mengontrol pompa booster. Nah, kalau saya putar selektor switchnya ke nomor 1, kemudian selektor switch pompa booster saya putar ke nomor 1, maka kawan-kawan akan lihat itu dia punya lampu di ROC 2015 menyala. Artinya mesin RO ini sudah standby untuk dihidupkan secara otomatis. Kita tinggal putar tombol, kita tekan tombol auto, maka dia sudah langsung menyala ya. Itu contoh untuk manual. Contoh untuk auto ya. Nah, bagaimana kalau menghidupkan secara manual? Nah, hidupkan secara manual, contoh ini pompa joki. Kalau saya putar nomor 2, maka pompa joki menyala, lampu kuning menyala, dan TDS monitor lampunya menyala. Artinya di sini manual plusing bekerja. Dan ini lampu merah ini apa? Ini lampu merah menunjukkan bahwasannya inlet valve bekerja, solenoid inlet air masukan bekerja ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan ini untuk pompa booster, kalau saya nyalakan, kebetulan kawan-kawan listrik saya tidak sanggup untuk menghidupkannya gitu. Tidak sanggup untuk menghidupkannya. Tapi kita bisa coba testing ke listrik cadangan ya. Cadangan nanti kita nyalakan sebentar untuk menghidupkan pompa boosternya. Oke. Baik kawan-kawan, kemudian yang ini untuk apa? Tombol yang ini tombol untuk auto flashing yang dikendalikan secara manual. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini bunyi suara di solenoid flashingnya. Ya, ini tandanya manual dari auto flashingnya bekerja. Nah, untuk safety atau backupan, saya sudah berikan beberapa backupan dari instalasi pemipaan saya, dimana ini ada stop keran untuk manual flashing ya, yang dikendalikan secara manual. Jadi kalau misalnya solenoid auto flashingnya tidak bekerja dengan baik dan kalian ingin menghidupkan secara manual untuk membilas membran, kalian tinggal putar saja ini. Oke. Nah, begitu juga di inlet air masukan. Di inlet air masukan ini saya juga sudah buatkan stop keran bypass ya, atau backupan apabila solenoid air masukannya tidak bekerja.
Dan ini dilakukan juga ketika proses pencucian membran. Ya, kalau normalnya ini kita kunci, tapi ketika nanti beroperasi dalam mencuci membran ini kita buka. Oke. Nah, di mesin aero ini juga kita sediakan instrumen LPS atau low pressure switch untuk mendeteksi apabila air kurang ke pompa booster, maka LPS akan mematikan pompa booster dan akan bunyi buzzer di ROC 2015, tandanya air kurang masuk ke pompa booster. Biasanya kita disuruh periksa itu di 3 buah free filter yang 20 inci ini, apakah mungkin kotor atau air masukan ke sumber pompa joki SJ80 kurang, dari air masukan dari tangki air baku kurang ya. Oke, untuk instalasi membran di mesin aero ini saya rangkai secara paralel. Kebetulan mesin aero ini akan diaplikasikan untuk pengolahan air di daerah itu tidak begitu berat, TDS-nya masih di bawah dari 300 ppm ya, cuma airnya kuning saja, kemerahan. Jadi kita masih mempercayakan untuk menggunakan membran XLP yang dirangkai secara paralel didorong oleh pompa CDLF2 18 ini. Dan menurut asumsi hitungan saya itu masih mampu. Nah, itu saja kawan-kawan penjelasan saya tentang mesin Aero A6000 GPD ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan kepada pemilik mesin Aero ini saya ucapkan banyak terima kasih atas segala kepercayaannya untuk merakit mesin Aero-nya ke bengkel si tukang air Medan. Saya Taufik Ramadan mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.